Shalom, selamat pagi, selamat menyambut hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023. Mari Bapak Ibu, sebelum melakukan berbagai macam aktivitas kita hari ini, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal 11 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami sepanjang malam yang telah berlalu. Kami ada pada pagi hari ini, itu semua karena kasih dan pertolongan-Mu. Mengawali hari kami hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, mampukan kami, sehingga firman yang akan bersama-sama kami baca dan renungkan pada pagi hari ini, boleh kami jadikan suluh dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Wahyu pasal 11 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Amin. Firman Tuhan. Raja dan Hakim yang adil. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya tentu tidak menghendaki yang namanya kekerasan dan penindasan, tidak menghendaki adanya penganiayaan dan ketidakadilan dalam dunia ini. Akan tetapi kita menghendaki keadaan yang baik, aman, tentram dan damai. Makanya kita selaku orang percaya, dalam menaikkan doa Bapa kami, di dalam doa Bapa kami tersebut ada tertulis, datanglah kerajaan-Mu.
Permohonan itu berisi harapan hadirnya pemerintahan Allah yang kekal dan adil. Pembacaan kita pada saat ini merupakan penglihatan Yohanes yang menjawab harapan gereja pada masa itu, di mana gereja mengalami penghambatan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Selain itu, gereja juga menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ada berita kemenangan yang dikumandangkan di sorga. Kerajaan-kerajaan dunia menjadi milik Allah dalam pembacaan kita. Dan Kristus Yesus akan memerintah secara mutlak sebagai Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Di ayat yang ke-15. Tentu Allah berkuasa atas dunia yang diciptakannya. Dan manusia diberi tanggung jawab atau mandat untuk memerintah dunia ini. Dan ketika Yesus kembali, kekuasaan manusia akan berakhir ketika kekuasaan itu diambil oleh Allah yang berkuasa mutlak atas pemerintahan dunia ini. Dalam pembacaan kita, Yohanes mendorong gereja agar percaya bahwa Yesus Kristus yang diurapi menjadi Raja, memerintah dengan adil. Yesus adalah hakim yang adil bagi seluruh ciptaannya. Dia yang menghakimi orang-orang mati, Dia yang menghakimi orang-orang yang hidup sesuai dengan perbuatan mereka di dalam dunia ini. Dalam keadilannya, Ia memberikan upah kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabi, kepada orang-orang kudus, kepada mereka yang takut akan namanya, kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang besar, dan Ia akan menghukum orang-orang yang membinasakan bumi. Di ayat yang ke-18 pembacaan kita. Bapak, Ibu, Saudara, segala ketidakadilan di dunia ini pasti akan berakhir. Itu yang kita yakini sebagai orang yang percaya kepada Dia. Karena Dia Allah yang adil akan datang memerintah dunia miliknya ini. Karena itu melalui firman pada saat ini, mengajarkan kita sebagai orang yang percaya bahwa berbuatlah seadil-adilnya. Praktekkanlah kebenaran dimanapun kita berada. Setia dan taatlah kepada Dia. Ingatlah bahwa Dia yang adil akan datang memerintah dunia ini. Memang Bapak, Ibu, Saudara, tidak bisa dipungkiri, bisa saja akan ada ketidakadilan dalam kepemimpinan yang menyebabkan kesedihan pada mereka yang dipimpin. Dan segala ketidakadilan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah yang adil di suatu saat yang akan mendatang. Jadi, mari Bapak Ibu, kita memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan berlaku seadil-adilnya kepada sesama, kepada keluarga, kepada seluruh ciptaan Tuhan, supaya hidup kita selalu berkenan di hadapan Raja dan Hakim yang adil. Amin. Mari kita berdoa. Di berbagai bentuk keadaan hidup kami ya Tuhan, kami selalu datang kepadamu, karena Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami, Engkaulah Tuhan
yang adil dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami, sehingga dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya, kami senantiasa mempraktekkan keadilan, senantiasa mempraktekkan kebenaran, senantiasa taat dan setia di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, dalam kehidupan kami hari ini, dalam tugas dan pekerjaan kami masing-masing, kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan memberkati kami dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan memperlengkapi kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga hari ini kami boleh lalui dengan baik, dengan penuh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh karena berbagai macam sakit penyakit. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada mereka dalam melawan sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Tuhan memberkati setiap makan dan minum yang mereka konsumsi. Memberkati obat-obatan. Biarlah lewat semua itu Tuhan, berkat kesembuhan yang berasal daripada-Mu, mereka boleh alami di tengah-tengah menjalani proses pengobatan dan pemulihan pada saat ini. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang bergumul, untuk umat-Mu yang sedang berduka. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka di dalam melawan setiap pergumulan yang mereka alami pada saat ini. Tuhan hibur mereka senantiasa. Biarlah mereka senantiasa mengharapkan dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Segenap orang tua kami yang dalam menjalani masa yang lanjut usia, topang mereka senantiasa. Kuatkan mereka senantiasa. Kuatkan iman, pengharapan, dan kasih. Biarlah mereka senantiasa hidup bersandar, hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bangsa dan pemerintah kami senantiasa mendoakan Tuhan memberkati para pemimpin kami yang ada, mulai dari pusat sampai ke pelosok. Sekiranya Tuhan menolong, Tuhan memperlengkapi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah mereka senantiasa mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di dalam roda pemerintahan. Dan biarlah kami senantiasa merasakan damai sejahtera di tengah-tengah pemerintahan, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan, Tuhan menolong dan memberkati kami. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.